pecandu narkoba tentu ada latar belakangnya. Seandainya dia ada social support atau dukungan sosial, entah dari istrinya, temennya, atau keluarganya, atau bahkan orang tuanya, mungkin saja tidak akan mendekati lagi barang tersebut. Cuma persoalannya adalah terkadang kepercayaan pecandu atau pengguna narkoba itu seringkali sudah hilang dengan keluarganya, merasa nggak nyaman dengan keluarganya, kemudian juga seringkali ngerasa bahwa justru persoalan atau sumber ketidaknyamanan itu dari keluarganya. Nah, ketika itu terjadi, tentu ketika dia di luar rumah tidak mendapatkan social support, ya ketika muncul ketidaknyamanan dan men-trigger, dia tidak akan mencari solusi yang baik. Yang ada adalah pelarian, melarikan diri dari kenyataan, sehingga akan mencari lagi barang tersebut. Ya, dan tentu tidak hanya itu, akan menemui teman-teman lamanya. Nah, sebenarnya mengatasi persoalan adiksi atau ketergantungan ini lebih pada bagaimana menjauhkan dari lingkungan-lingkungan yang lama dan membangun lingkungan yang baru, supaya si pecandu ini tidak lagi bertemu dengan teman lamanya yang sesama pemakai, atau mudah mengakses barang-barang itu lagi. Nah, ketika itu terjadi, ya tentu akan terhindar dari penggunaan kembali. Nah, yang terpenting lagi sebenarnya pada bagaimana dia cara menghadapi masalah. Ketika dia mampu memahami masalah dan belajar menerima masalah tersebut dan percaya bahwa masalah itu akan selesai, dia akan mencari jalan bahwa menemui orang tersebut yang menurut dia memang ada masalah dengan dia, diselesaikan baik-baik. Ya, kalau memang yang mempunyai masalah itu atau yang sedang berkonflik tidak merasa adanya masalah, ya lebih baik berkompromi, artinya mengalah untuk menang. Ya, tapi seandainya bisa diselesaikan, ya mestinya diselesaikan. Ketika seseorang berusaha untuk berhenti memakai barang tersebut, tentu godaannya sangat banyak sekali. Terkadang stigma masyarakat, anggapan masyarakat terhadap pengguna narkoba itu sangat jelek gitu kan, seolah-olah sudah tidak pantas untuk tinggal di masyarakat pada umumnya, seolah-olah ingin mempengaruhi anggota keluarganya untuk menggunakan, seolah-olah sudah tidak pantas untuk bergaul di masyarakat dan sebagainya, atau beraktivitas. Nah, tentu ini kan tidak menguntungkan sekali. Seharusnya didekati dan dirangkul. Hal ini yang seringkali menimbulkan situasi depresi, perasaan sedih, tertekan, sehingga ketika ada sedih, tertekan, ya dalam kehidupan hariannya bisa jadi akan merasa cemas, khawatir. Inilah yang dapat memicu men-trigger bahwa rasa keinginan untuk menggunakan kembali itu sangat tinggi sekali. Makanya ketika misalnya ada pecandu ingin berhenti menggunakan dan ingin merubah hidupnya, salah satu langkah yang perlu dilakukan adalah melaksanakan program relapse prevention. Nah, dari mana ya? Dari mengenali dulu bahwa setiap orang ketika mengalami masalah itu tentu ada jenisnya ya. Bisa saja itu berfokus pada emosional atau berfokus pada problem atau masalah. Nah, tinggal nanti saat itu ada nggak sumber coping atau mekanisme yang bisa digunakan saat itu. Kalau ada, ya tinggal pilih saat. Tapi kalau misalnya ngerasa depresi, tertekan, ya lebih baik profesional kesehatan, ke psikiater atau dokter jiwa. Paling tidak perasaan sedih tertekannya itu bisa terkendali, dan perasaan anxiety atau cemasnya juga bisa diatasi. Nah, kalau itu terjadi, ya mau tidak mau maka keinginan untuk menggunakan kembali itu akan berkurang. Nah, ketika ada muncul efek-efek withdrawal atau gejala putusian, tentu inilah yang kadang-kadang harus membutuhkan pengobatan atau butuh obat dari dokter. Kenapa? Ya karena perasaan tidak nyaman ini bisa saja bisa ke tulang, bisa ke pernafasan, bisa ke saluran pencernaan, ya bisa ke otot-otot.
Ya, selain bisa saja mengalami halusinasi, mengalami kecurigaan yang berlebih atau kesulitan mengendalikan emosi. Nah, untuk kegiatan pun kadang-kadang nggak bisa fokus dan konsentrasi. Itu pula kenapa bahwa mestinya rehabilitasi nafsa ini tidak hanya melibatkan bagaimana dia bisa menghindari barang itu atau mengisi waktu luangnya dengan kegiatan, tapi bagaimana menghadapi situasi sulit ketika tidak bisa pakai lagi. Respon pikiran, respon afektifnya, emosinya, dan respon fisiknya itu juga harus diperhatikan. Itu kira-kira sebuah manfaat.